alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan materi kita wahdah yang ketiga dengan tema as-sakan, yang artinya adalah tempat tinggal. Dan sekarang kita masuk kepada percakapan yang kedua. Silahkan dibuka di halaman 58. Percakapan yang kedua, halaman 58. Seperti biasa, Ustadz akan bacakan terlebih dahulu percakapannya. Kalian perhatikan dengan baik. Jika ada kata yang tidak berharokat, yang tidak kalian ketahui, silahkan diberi harokat. Ya, silahkan diberi harokat. Baik, hiwar, percakapan ini antara mustajir dengan muajir. Al-mustajir, silahkan dikasih harokat, di situ tidak ada harokatnya. Al-mustajir, mustajir artinya penyewa. Mustajir di sini artinya penyewa. Mustajir, al-mustajir artinya penyewa. Lawan bicaranya adalah al-muajir. Al-muajir. Al-muajir artinya yang menyewakan. Al-mustajir penyewa, al-muajir yang menyewakan. Sekali lagi halaman 58. Silahkan dibuka semuanya. Yang baru buka buku, yang baru ngambil buku, yang baru masuk, halaman 58. Hiwar yang kedua, halaman 58. Hiwar kedua antara al-mustajir dengan al-muajir. Al-mustajir artinya adalah penyewa, al-muajir ya, al-muajir artinya yang menyewakan. Ya, paham semua ya? Baik, Ustadz bacakan, dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Jika ada kata yang tidak berharokat, langsung diberikan harokat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fish syaqqah. Kam ghurfatan fish syaqqah. Fish syaqqati khamsu ghurafin. Fish syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Asyaqqatu fid dauril khamis. Asyaqqatu fid dauril khamis. Uridu musyahadat asyaqqah. Uridu musyahadat asyaqqah. Tafaddal. Tafaddal. Udkhul. Hadza babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Baik, sudah semua ya? Sudah dikasih harokat semua? Yang kedua Ustadz akan baca. Kalian ulangi. Ustadz baca, kalian ulangi dengan suara yang lantang di rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati 5 ghuraf. Fi syaqqati 5 ghuraf. Fi ayyi daurin asyaqqah? Fi ayyi daurin asyaqqah? Asyaqqatu fi dauril khamis. Uridu musyahadat asyaqqah. Uridu musyahadat asyaqqah. Tafaddal. Udkhul. Hadza babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Baik. Sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu kata per kata. Kita terjemahkan kata per kata. Setelah itu nanti akan Ustaz minta beberapa kalian untuk membaca dan menerjemahkannya. Uridu ya, dari kata arada, yuridu, arada, yuridu, artinya ingin. Yuridu dari kata arada, yuridu artinya ingin. Pertanyaannya, siapa yang ingin? Siapa yang ingin? Siapa? Kamu? Dia? Kamu? Dia? Atau kami? Yang betul adalah Abdul Khaliq. Jawabannya adalah saya. Kenapa saya, Ustadz? Lihat awal hurufnya. Awal huruf pada kata tersebut apa? Alif. Uridu. Awalannya adalah alif. Kalau alif berarti saya. Kalau turidu, siapa yang ingin di sini? Turidu pakai tak. Kamu, betul. Atau selain kamu laki-laki atau dia perempuan. Mumtaz Erwan. Kalau nuridu, kalau pakai na, nuridu, kami, betul, kami atau kita, ya, diingat lagi ya, jangan sampai lupa, ya, karena ini akan terus terulang. Uridu saya, yuridu dia laki-laki, turidu kamu laki-laki atau dia perempuan, nuridu kami atau kita. Uridu berarti saya ingin, uridu saya ingin. Syaqqah, apa artinya syaqqah? Nabil, Muhammad Nabil. Muhammad Nabil, apa artinya syaqqah? Nabil Hafid, apa artinya syaqqah? Apartemen, Ustaz. Syaqqah, saya ingin. Uridu syaqqah. Syaqqah artinya apartemen. Nah ini, kalian itu kalau seandainya sudah dapat kosakata itu jangan dibiarkan lewat begitu saja. Jangan. Ya, misalkan percakapan kemarin ada kosakata apa saja, ada apartemen, ada rumah, ada tempat tinggal, ada kompleks, ada bandara, ada universitas. Itu jangan dibiarkan lewat begitu saja tanpa dihafal. Jadi bagaimana caranya? Hari ini belajar bahasa Arab. Ya, sebelum tidur coba dibuka lagi buku bahasa Arabnya, dihafal kosakatanya. Karena ini akan berlalu begitu saja.
nanti akan tertinggal, ya. Karena ini banyak, kosakata itu sangat banyak. Jadi jangan ditinggal. Jadi setiap hari sebelum tidur harus selain menghafal mufrodat, kewajiban kalian juga diantaranya kalian hafal kosakata yang ada di buku. Baik, uridu syaqqah, saya ingin syaqqah, apartemen. Min fadlik, ada yang tahu arti min fadlik? Min fadlik, min fadlik itu kalau dalam bahasa Inggris please, please itu min fadlik. Ini adalah kata ungkapan permohonan, mohon, ya, mohon, tolong, ya, itu min fadlik. Min fadlik itu artinya tolong, mohon, ya. Baik. Ladaina, ladaina apa artinya ladaina? Ladaina kami memiliki, kami mempunyai. Ladaina, ladaina kami memiliki, kami mempunyai, itu ladaina. Syaqqatun jamilah, syaqqah apartemen, jamilatun artinya indah. Jamilatun artinya indah, bagus, sama. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ini adalah kata tanya. Kam artinya berapa. Kam ini kata tanya artinya berapa. Kam ghurfah, apa artinya ghurfah? Muhammad Azka Habibi, apa artinya ghurfah? Kamar. Kamar, mumtaz. Kam ghurfatan, berapa kamar? Fi syaqqah, fi di dalam. Fi artinya di dalam. Fi syaqqati di dalam apartemen, khamsu ghurafin. Khamsu artinya apa? Lima. Ghuraf, apa artinya ghuraf? Ghuraf itu adalah bentuk jamak dari ghurfah. Jadi ghurfah jamaknya, jamak itu apa? Bentuk banyak, kata banyak. Ghurafun, ya. Ghurfatun, ghurfun. Ini kamar, di sini kamar-kamar. Nah, jadi ghuraf itu bentuk jamaknya. Ghuraf itu bentuk jamaknya yang artinya adalah kamar-kamar. Khamsu ghurafin berapa berarti? Ada berapa? 5 kamar. Fi ayyi daurin asyaqqah. Ayu, ya. Ayu ini di antara kata tanya juga termasuk yang artinya disesuaikan dengan konteks kalimat. Ayu di sini bisa diartikan apa? Ayu juga bisa diartikan berapa? Ayu juga bisa diartikan mana? Ini adalah disesuaikan dengan konteks kalimat. Bisa apa, berapa, mana. Perhatikan ya. Daur, apa artinya daur? Daurun di sini artinya tingkatan lantai, tingkat lantai. Fi ai daurin asyaqqah, pada tingkat lantai berapa? Daur di sini tingkatan lantai maksudnya. Asyaqqatu fid dauril khamis, ya, apartemen berada pada tingkatan khamis. Nah, ini angka urutan. Nah, di sini adalah angka urutan, maka terjemahannya kelima, lantai kelima. Baik. Uridu musyahadah. Apa artinya musyahadah? Musyahadah menyaksikan, melihat, menonton, sama musyahadah. Melihat, menonton, menyaksikan itu artinya bahasa Arabnya adalah
musyahadah. Saya ingin melihat apartemennya. Tafaddal, apa artinya tafaddal? Ini sudah sering kali diulang ini. Tafaddal, apa artinya tafaddal? Ada yang tahu? Masya Allah. Mumtaz Erwan, artinya silahkan. Tafaddal, silahkan. Udukhul, apa artinya udukhul? Udukhul itu dari kata dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Udkhul. Baik. Artinya masuk. Dakhala yadkhulu. Udkhul artinya masuk. Dakhala yadkhul. Udkhul ini kata perintah. Kata perintah. Baik. Sebagaimana kata kerja mudhari' yang sekarang atau akan datang itu memiliki perubahan-perubahan bentuk tatkala pelakunya saya, pelakunya kamu, dia, kami. Maka sama halnya dengan kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah juga ada bentuk-bentuknya nanti. Kalau udkhul itu yang diperintahkan satu orang laki-laki. Kalau untuk dua orang nanti berbeda bentuk. Kalau lebih dari dua orang ada beda bentuknya lagi. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah ini akan dipelajari nanti di sorof, ya. Dan katanya tadi di kelas 7B kalian belum sampai kepada pelajaran atau materi ini. Tapi nanti yang perlu kalian ketahui, nanti ada perubahan-perubahan kata yang harus kalian fahami. Udkhul ini artinya masuklah. Ini kata perintah. Ya, tafaddal udkhul, masuklah. Hadza babus syaqqah. Ya, hadza babus syaqqah, ini adalah pintu syaqqah. Babun artinya pintu, jamaknya adalah abwabun. Ya, babun, abwabun artinya pintu. Hadhihi syaqqatun jamilah, ini adalah apartemen yang indah, apartemen yang bagus. Baik. Sekarang Ustadz minta satu di antara kalian membaca plus menerjemahkan. Jadi satu kalimat terjemahkan. Satu kalimat terjemahkan. Silakan. Siapa? Siapa yang mengajukan dirinya? Siapa yang berani? Azka Faris mau angkat tangan kayaknya, tapi ragu-ragu. Azka ya? Azka, siap ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Mohon, saya ingin menyewa apartemen. Alaina syaqqatan jamilah. Kami memiliki apartemen yang indah. Kan ghurfatan fi syaqqah. Berapa kamar di dalam apartemen? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen ini ada 5 kamar. Fi ayyi dawri asyaqqah. Di tingkat berapa apartemen? Asyaqqatu fit di apartemen pada tingkat kelima. Uridu musyahadat syaqqah. Saya ingin melihat apartemen. Tafaddal, udkhul, hadza babus syaqqah. Silakan, masuklah. Ini pintu apartemen.
Tas. Hadhihi syaqqatun jamilah. Ini apartemen yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz. Yang lainnya, siapa tadi yang angkat tangan? Mumtaz Fadil. Siapa tadi yang sudah angkat tangan? Siapa lagi? Masya Allah. Naufal Siddiq, Muhammad Naufal Siddiq. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Mohon, saya ingin menyewa apartemennya. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen indah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Berapa kamar di dalam apartemen? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen ada 5 kamar. Fi ayyi daurin asyaqqah. Pada tingkat berapa lantai apartemennya? Asyaqqatu fi dauril khamis. Di apartemen tingkat kelima. Uridu musyahadat asyaqqah. Saya ingin melihat apartemennya. Tafaddal. Udkhul hadza babus syaqqah. Silahkan masuk. Ini adalah pintu apartemennya. Hazihi syaqqatu jamilah. Ini adalah apartemen yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz Naufal Siddiq, bagus. Dipertahankan dan ditingkatkan ya. Atau 2 lagi? Atau berapa lagi? Banyak nih, Masya Allah. Abdurrahman Hasif. Setelah itu Nabil. Dan yang terakhir Abdul Khalik. Dah, cukup. Abdurrahman Hasif, Nabil, dan terakhir Abdul Khalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Saya ingin apartemen, tolong. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang indah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Berapa kamar di apartemen? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di apartemen ada fi ayyi daurin asyaqqah. Pada tingkat lantai berapa apartemen? Asyaqqatu fid dauril khamis. Apartemen di tingkat lantai kelima. Uridu musyahadat asyaqqah. Saya ingin melihat apartemennya. Tafaddal. Udkhul hadza babus syaqqah. Silahkan masuk. Ini adalah pintu apartemennya. Hadhihi syaqqatun jamilah. Ini adalah apartemen yang indah. Masya Allah, suaranya lantang, bacaannya lancar, terjemahannya bagus. Ya, tingkatkan Abdurrahman. Karena waktu ya, tetap dilatih dan rata-rata yang sudah membaca bagus-bagus bacaannya. Terjemahannya juga bagus-bagus. Dipertahankan. Ya, dipertahankan. Baik, siapkan buku tulis, siapkan pena. Sekarang kita akan mempelajari sebuah kaidah. Ini penting. Kalau tidak paham, sulit bagi kalian untuk memahami percakapan nantinya. Harus paham. Permasalahannya bagaimana? Kalian ingin menyebutkan angka sebuah benda. Misalkan ada benda buku. Ada benda buku. Kalian ingin menyebutkan 5 buku. Kalian ingin menyebutkan 6 buku, 7 buku. Bagaimana caranya, Ustaz? Sebagaimana dalam percakapan ada 5 kamar. Itu kaidahnya bagaimana, Ustaz? Apakah 5 kamar khomsah ghurfah, khomsah kitab? Kenapa pakai khomsah? Kenapa enggak khomsun? Kan ada khomsah, ada khomsun. Ya kan? Ingat ya, angka mudzakkar, angka muannas, masih ingat semua? Masih ingat tidak? Ya. Bagaimana caranya, Ustaz? Baik, di sini ada kaidahnya yang harus difahami. Kita sebut nama kaidahnya adalah kaidah satuan dan bilangan. Kaidah
satuan dan bilangan. Ya, kaidah satuan dan bilangan. Nah, ini nama kaidahnya. Baik. Langkah-langkahnya apa saja? Cara-caranya bagaimana? Contoh, di sini ada 5 buku. Kalian ingin merubahnya menjadi bahasa Arab. 5 buku. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketahui jenis kata benda. Muzakkar atau muannas. Baik. Ini langkah yang pertama. Ketahui jenis kata benda. Ketahui jenis kata bendanya. Apakah dia muzakkar atau muannas? Pada contoh, kita ingin menerjemahkan 5 buku. 5 buku. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Bahasa Arabnya buku, kitabun. Baik, jenis kitabun ini muannas atau muzakkar? Muannas atau muzakkar? Ditulis. Langsung menjawabnya ditulis. Muannas atau muzakkar? Mumtaz, Masya Allah. Jawabannya kitabun muzakkar. Sudah ya? Oh, kitabun kita sudah ketahui jenisnya. Jenisnya adalah muzakkar. Langkah yang kedua, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Karena kitabun adalah muzakkar, angkanya juga harus sejenis. Berarti angkanya adalah angka muzakkar. Baik. 5. Angka 5 muzakkar apa? Ada yang tahu? Angka 5 muzakkar apa? Ditulis. Ustadz nggak dengar, kalian harus nulis. Khomsun atau khomsatun? Ingat kemarin sudah Ustadz bagi, ini angka untuk muzakkar, ini angka untuk muannas. Yang tepat adalah khomsatun. Khomsatun. Angkanya khomsatun. Ini angka untuk muzakkar. Kemarin kan sudah Ustaz sampaikan, angka untuk muzakkar itu apa saja? Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, dan seterusnya. Kalau angka untuk muannas apa? Wahidatun, ithnatani, salasun, arba'un, khomsun, dan seterusnya. Fahimtum? Masih ingat semua ya? Faham ya? Baik. Setelah itu, setelah kita ketahui dengan angka yang sejenis khomsatun, yang ketiga, langkah yang ketiga, urutkan dengan menulis angka dulu, setelah itu kata benda. Ditulis angka dulu,
baru kata benda. Berarti apa di sini? Satu kitabin. Nah, apakah sudah selesai, Ustaz? Oh, belum. Belum selesai. Ini belum selesai. Ini masih salah. Ini masih salah. Ini belum selesai. Masih salah ini. Langkah yang terakhir, ubah kata benda menjadi jamak. Nah, inilah langkahnya. Ubah kata benda menjadi jamak. Jamaknya kitabun apa? Jamaknya kitabun apa? Apa jamaknya kitabun? Ada yang tahu? Jamaknya kitabun. Tulis. Bukan kataba. Bukan kataba, salah. Kitabun jamaknya ayo, kalian kalau setiap menghafal, hafalkan beserta jamaknya. Yaktubu itu kata kerja. Ini kata benda. Apa? Jamaknya kitabun. Baik, jamaknya kitabun adalah kutubun. Nah, kitabun diganti bentuk jamak menjadi kutubun. Berarti finalnya akhirnya ya jadi satu kutubin. Nah, inilah yang betul. Ya. Jadi kitabun diganti menjadi bentuk jamak, jadi kutub. Sehingga akhirnya adalah satu kutubin. Paham ya? Semuanya paham? Kita ulangi ya. 5 buku. Bagaimana caranya Ustadz 5 buku ini? 5 buku ini berasal dari 1. Ketahui jenis kata bendanya. Buku bahasa Arabnya kitabun. Kitabun muzakkar atau muannas? Oh, kitabun muzakkar. Baik, sudah diketahui jenisnya. Yang kedua, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Angkanya 5. Dalam bahasa Arab 5 ada khamsatun, ada khamsun. Nah, karena kata bendanya muzakkar berarti angkanya juga untuk muzakkar. Apa angka untuk muzakkar? 5, yaitu khamsatun. Nah, khamsatun sudah. Setelah itu urutkan ke angka dulu baru kata benda. Angka baru kata benda. Satu kitabin. Tapi ini belum betul. Baru yang terakhir ubah kata benda menjadi jamak satu kutubin. Ya. Satu kutubin. Naik. Satu kutubin. Bagi yang masih belum jelas gambarnya, nanti akan dituliskan di chat ya. Akan dituliskan di chat. Kalian lihat di kolom chat masing-masing. Ini sedang dituliskan bagaimana kaidah satuan dan bilangan. Itu kaidah yang pertama. Perhatikan semua di kolom chat. Ketahui jenis kata benda muzakkar atau muannas. Kedua, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. Betul. Ketiga, dan yang keempat, ubah kata benda menjadi jamak. Iya. Ya, silakan. Itu sudah dituliskan semuanya. Kalian tinggal lihat di kolom chatnya. Ya.
Yang pertama, ketahui jenis kata benda, muzakkar atau muannas. Yang kedua, pasangkan kata benda dengan angka yang sejenis. 3, urutkan dengan menulis angka kemudian kata benda. Yang keempat, ubah kata benda menjadi jamak. Menjadi jamak. Sampai sini paham semua? Paham ya? Baik. Ustadz coba. Muhammad Naufal Yusuf. Muhammad Naufal Yusuf. Kita coba ya. Tujuh pulpen. Apa bahasa Arabnya 7 pulpen? Sekarang pulpen bahasa Arabnya apa, Naufal? Naufal Yusuf. Ya? Qalamun. Apa bahasa Arabnya pulpen? Qalamun. Entas. Jamaknya apa? Tidak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ustaz kasih tahu. Jamaknya kolam aqlamun. Ya, jamaknya kolam aqlamun. Sekarang tugas Naufal terjemahkan menjadi 7 pulpen. Bagaimana? Lihat kaidahnya tadi. Tujuh pulpen. Sab'atun aqlamun. Sab'atu aqlamin. Mumtaz ya. Jadi sab'atu aqlamin. Mumtaz. Paham ya? Baik. Coba yang lain. Siapa yang mau coba? Erwan Nur Hakim. Erwan Nur Hakim. Baik. 9 jam. Jam apa bahasa Arabnya jam? Sa'atun. Sa'atun. Jamaknya apa? Sa'atun. Nah, jamaknya sa'atun. Jam sa'atun. Jamaknya sa'atun. Sudah? Sudah ya? Sekarang 9 jam. Apa bahasa Arabnya? Sa'atun. Jam 9 jam sa'atun. Tis'un sa'atun. Tis'u sa'atin. Mumtaz. Betul. Untuk harokat masih Ustaz tidak permasalahkan, walaupun salah harokat terakhirnya nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu dulu perubahan-perubahannya. Ya, Mumtaz. Baik, Fadil Amin. 3 meja. Apa bahasa Arabnya meja? Maktabun. Ini artinya meja. Maktabun. Ya, Fadil ya. Jamaknya apa? Jamaknya makatib. Makatib. Nah, ya sekarang 3 meja. Salah satu maktabin. Salah satu Makatibin. Salah satu makatib. Ya, salah satu makatib. Baik, Ustaz rasa cukup dulu sampai sini. Nanti insya Allah kita akan sering-sering ulang. Ini memang agak
sulit dan sebagian masih perlu dibiasakan, harus sering-sering diulang. Jadi yang penting kalian sudah nyatat dulu kaidahnya, ya, sudah dicatat kaidahnya. Nanti kita akan sering-sering latihan lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, sekian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.